Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Senang sekali bisa bersama-sama Bapak Ibu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Kami mengucap syukur dan berterima kasih selalu kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaannya. Kami berharap Bapak Ibu pun di rumah baik-baik saja dan selalu diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu hari ini kita ibadah online di minggu pertama. Dan minggu ini ada perjamuan kudus yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu selama ini dan berhari-hari kami boleh berada di dalam rumah bersama-sama keluarga dan kami terus berdoa dan berharap agar segera wabah ini boleh bercepat berlalu. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh juga beribadah walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir selalu di tengah-tengah kami. Kami berdoa biar kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini boleh terus menguatkan kami, boleh terus memberikan kami pengharapan kepada Yesus Kristus yang menjadi penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan ibadah ini, berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Renaldo Pangabean. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya itu boleh terus mengandung syarat makna yang Tuhan sampaikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami tabiskan Tuhan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Pada pagi hari ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Biasanya perikop ini dibawakan untuk direnungkan pada masa-masa Natal. Namun kali ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkannya dari perspektif yang lain, yaitu dari sisi Yusuf dan Maria sebagai manusia, sebagai pribadi. Pada saat itu, dalam hidup mereka berdua, mereka mengalami suatu interupsi atau gangguan pada rencana hidup mereka. Dan kita mau melihat bagaimana mereka meresponinya. Khususnya Yusuf yang sempat meresponinya dengan cara yang salah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan memohon pimpinan dan penerangan dari Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kehadiran Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupan kami, bahkan pada masa-masa yang sulit yang sedang kami alami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam segala keterbatasan kemampuan kami secara berpikir. Oleh karenanya kami mau mohon tuntunan Roh Kudus yang memimpin, memberikan iluminasi baik bagi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun bagi setiap mereka yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku, kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat ke-25. Saya akan membacakan bagi saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab apa yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup kita selalu mempunyai tujuan dan ekspektasi yang baik. Dan biasanya kita menuangkannya di dalam sebuah time plan, sebuah rencana. Kita mengharapkan bahwa kita akan berhasil dalam hidup ini, dalam studi kita, pelayanan kita, kehidupan pernikahan kita, dan lain sebagainya. Kita ingin semuanya menjadi sempurna. Tetapi kebanyakan kita selalu saja mengalami
masa-masa yang sulit. Karena sesuatu yang menginterupsi atau mengganggu rencana kita. Hal tersebut bisa saja berupa sakit penyakit, kematian orang yang kita kasihi, perceraian, PHK, dan lain sebagainya. Atau seperti yang kita sedang alami saat ini, sebuah interupsi. Wabah virus COVID-19 yang bukan saja merupakan epidemik, namun sudah menjadi sebuah pandemik yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita. Interupsi dapat terjadi kapan saja, bahkan di saat-saat terbaik kita. Saudaraku, mari kita membayangkan interupsi yang tiba-tiba datang pada masa-masa bahagia Yusuf dan Maria. Mereka telah bertunangan dan akan segera menikah. Pertunangan adalah sebuah masa yang penuh dengan kebahagiaan. Namun, pada masa yang indah itu, malaikat Tuhan datang menemui dan berbicara pada Maria, serta memberitahukan kepadanya bahwa secara ajaib sebagai seorang perawan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan anak itu, janin itu adalah anak Allah. Allah yang berinkarnasi di dalam rupa manusia. Saudara, ini adalah sebuah sukacita yang besar, bukan, bagi Maria. Namun di sisi lain ini juga merupakan satu interupsi, satu gangguan di dalam hidup Maria. Betapa tidak? Maria berpikir keras bagaimana ia harus menjelaskan berita itu kepada Yusuf, tunangannya. Apakah Yusuf akan percaya? Apakah Yusuf mau mengambil tanggung jawab atas kehamilannya itu? Karena semua ini tidak ada dalam rencana mereka. Namun demikian, Maria menerima kabar baik itu dengan sukacita. Di sisi lain, kita tahu bagaimana respons dari Yusuf tunangannya. Dia tidak bisa mempercayai begitu saja apa yang diceritakan oleh Maria. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Pikir Yusuf. Yusuf sudah mempunyai rencana akan membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan wanita yang sangat dia cintai. Namun, secara tiba-tiba rencana tersebut kandas di depan matanya. Hidup Yusuf, begitu juga Maria telah mengalami sebuah gangguan atau interupsi yang luar biasa. Saudaraku, pada akhir November tahun yang lalu, tepatnya tanggal 30 November 2019, tepat sebelum masuk bulan Desember, masa-masa Natal, ada seorang teman saya semasa SMA mengalami interupsi yang cukup dahsyat dalam hidupnya bersama dengan keluarganya. Teman saya ini bersama dengan suaminya adalah keluarga yang bahagia. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama baru saja lulus Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan yang bungsu pada saat itu baru saja masuk semester pertama di sebuah universitas negeri di Solo. Secara ekonomi pun kehidupan mereka cukup mapan. Dan belum lagi keluarga dari teman saya ini merupakan keluarga yang aktif di dalam melayani di gereja. Namun saudara-saudaraku, pada tanggal 30 November 2019, kira-kira jam 11 malam, dia menerima kabar bahwa anaknya yang bungsu meninggal dunia karena kecelakaan. Kronologisnya, ketika anaknya pulang dari latihan paduan suara,
dan saat akan menyeberang jalan, tiba-tiba ada sebuah motor dengan kecepatan yang tinggi menabrak anak tersebut hingga dia terseret 10 meter dan akhirnya dinyatakan meninggal di tempat. Saudaraku, saya tidak bisa membayangkan jika saya yang mengalami peristiwa seperti yang teman saya alami. Oh, what an interruption that she had. Begitu juga dengan keadaan kita saat ini, saudaraku. Wabah virus corona yang mengancam itu telah membuyarkan banyak rencana kita. Membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa dan ruang gerak kita menjadi sangat terbatas. Ada pasangan yang sudah merencanakan pernikahan mereka jauh-jauh hari dan sekarang terpaksa membatalkannya atau menundanya. Ada mereka yang merantau, merencanakan pulang ke kampung halaman, bertemu dengan orang tua dan sanak keluarga pada masa cuti ataupun liburan, menjadi batal. Dan banyak lagi orang-orang yang rencananya diinterupsi oleh wabah virus corona ini. Belum lagi situasi ini telah membuat kita dan banyak orang lain di luar sana mengalami dampak yang merugikan secara finansial. Saudaraku, gangguan atau interupsi bisa terjadi kapan saja. Namun jika kita tidak berhati-hati, maka respons kita atas gangguan yang kita alami justru dapat membawa kita pada langkah yang salah. Yusuf hampir saja mengambil langkah yang salah. Ketika dia mendengar bahwa Maria mengandung, dia kaget, dia kecewa dan hancur hati. Dia tidak bisa mengerti cerita Maria tentang seorang perawan yang hamil, yang mengandung. Sekalipun Yusuf sangat mencintai Maria dan ingin hidup bersamanya, namun tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain menceraikannya. Saudaraku, sebuah pertunangan saat itu, pertunangan pada zaman kuno, itu lebih sakral dan mengikat dibandingkan dengan pertunangan pada zaman modern ini. Dan satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan pertunangan pada masa itu adalah dengan bercerai. Sesungguhnya Yusuf adalah seorang yang baik dan tulus hati. Dia tidak ingin menyakiti dan mempermalukan Maria. Itu sebabnya dia memutuskan akan menceraikannya secara diam-diam. Dan ini adalah respons manusiawi dari Yusuf atas interupsi yang cukup dahsyat yang dia alami. Tapi kita tahu ternyata keputusan tersebut adalah suatu kesalahan besar. Seringkali sebuah gangguan membuat kita juga bereaksi secara tergesa-gesa. Kita membuat keputusan yang seharusnya tidak kita ambil jika saja kita mempunyai informasi yang benar, yang lengkap, yang cukup. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika kita menghadapi satu peristiwa yang mengganggu rencana di dalam hidup kita. Janganlah kita mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan, pikiran, atau rasa khawatir kita sendiri. Kunci utama dalam menangani sebuah gangguan atau interupsi di dalam hidup adalah dengan menyerahkannya kepada Tuhan agar Dia yang bertindak. Saudaraku, puji Tuhan, di dalam perikop yang kita baca, Allah telah menyelamatkan Yusuf dari keputusannya yang salah dalam meresponi gangguan yang dia alami. Saya bisa membayangkan ketika Yusuf mendengar, mempelajari, dan memikirkan keadaan yang diceritakan oleh Maria. Tentu ia sangat galau,
gelisah. Bahkan di tempat tidurnya dia gelisah. Sambil berbaring dia berpikir dengan keras untuk menentukan tindakan apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya dia memutuskan akan menceraikan Maria secara diam-diam. Dan akhirnya dia tertidur. Namun di dalam tidurnya, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Dan ketika Yusuf bangun, maka dia merubah keputusannya. Dia tidak lagi menceraikan Maria. Dia tetap akan menikahi Maria dan bersama-sama membesarkan anak ajaib itu, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Saudaraku, ketika engkau menghadapi sebuah gangguan atau interupsi, apapun itu, janganlah bereaksi menurut perasaanmu sendiri. Mintalah tuntunan atau guidance dari Tuhan. Amsal Salomo pasal ketiga ayat 5 dan 6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Saudaraku, dari perenungan perikop ini saya mempelajari ada 3 hal atau 3 kata yang patut kita ingat ketika kita mengalami gangguan atau interupsi yang tiba-tiba datang dalam hidup kita, yaitu prayer, berdoa, perspektif, dan providensia. Hal yang pertama adalah prayer. Prayer atau berdoa adalah hal yang pertama dan yang utama yang harus kita lakukan ketika ada gangguan dalam hidup kita. Kita berhenti, diam di hadapan Tuhan dan berdoa. Di dalam doa kita memohon supaya Tuhan memberikan tuntunan, guidance buat kita. Di dalam doa kita memohon supaya diberikan keberanian untuk menghadapi keadaan gangguan ini. Dan di dalam doa kita juga memohon pertolongan Tuhan. Jadi kita mencari Tuhan supaya Tuhan menolong kita menghadapi gangguan yang datang dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Yakobus juga berkata, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Yang kedua adalah perspektif. Kita harus meletakkan ataupun melihat gangguan di dalam perspektif yang benar. Seperti yang dikatakan Salomo di dalam Amsal yang kita baca tadi, bahwa kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dengan cara ini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita cari jawabannya. Kita bertanya, seberapa burukkah gangguan ini
dalam hidup kita. Kita bertanya sejauh mana pengaruhnya di dalam hidup dan rencana kita. Berapa lama ini akan berlangsung? Dan yang tidak kalah penting, kita bertanya, apakah peristiwa ini membuat formasi yang lebih baik bagi spiritual kita? Dan agar kita mempunyai perspektif yang benar, kita hendaknya tidak memikirkannya sendiri dengan pikiran kita sendiri, tetapi kita bisa men-sharingkannya dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, ataupun keluarga-keluarga kita yang lain. Juga bisa kepada pemimpin spiritual kita, apakah itu gembala, pendeta, maupun elders di gereja kita, atau kepada dosen-dosen kita. Dan kita juga bisa men-sharingkannya kepada konselor yang kita kenal. Saudara-saudaraku, dua hal yang pertama, prayer dan perspektif. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita ingat dalam menghadapi interupsi dalam kehidupan kita adalah providensia. Kita harus ingat selalu bahwa Allah di dalam providensianya tetap memegang kendali dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Bahkan Yesus mengatakan jumlah rambut di kepalamu pun Dia tahu. C.S. Lewis mengatakan demikian, "The great thing, if one can, is to stop regarding all the unpleasant things as interruption of one's own or real life. The truth is, of course, that what one calls the interruptions are precisely one's real life. The life God is sending one day by day." Dengan perkataan lain, beliau mengatakan bahwa interupsi dalam hidup bukanlah sesuatu yang dapat dihilangkan. Namun itu merupakan bagian dari hidup kita yang dianugerahkan oleh Allah. Allah selalu hadir dalam seluruh konteks kehidupan kita. Bahkan pada saat kita berada dalam masa-masa yang sulit, saat kita sedang gelisah, galau. Di dalam kitab Yesaya 57 ayat 15b, Allah berfirman, "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati." So, prayer, perspective, and providence. Saudaraku, gangguan atau interupsi dapat terjadi dengan tujuan supaya hidup kita ditata ulang ke arah yang lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan. Dan hal inilah yang terjadi pada hidup Yusuf dan Maria. Rencana mereka telah mengalami interupsi. Namun hal tersebut merupakan interupsi yang luar biasa baik. Karena tidak ada pasangan suami istri di atas muka bumi ini yang lebih berbahagia daripada mereka, yang mendapat hak istimewa dan tanggung jawab yang besar untuk membesarkan menjadi orang tua dari sang anak Allah di dunia ini. Arah masa depan mereka bukan lagi seperti apa yang mereka rencanakan sebelumnya, namun sekarang telah menjadi lebih baik. Saudaraku, pernahkah saudara berpikir bahwa Allah juga melakukan hal yang sama dalam hidup saudara? Allah mengizinkan sesuatu gangguan, interupsi, masalah yang tidak pernah kita duga sebelumnya terjadi dalam hidup saudara,
dan Allah menggunakannya untuk menata ulang jalan hidup saudara dan saya pada jalan yang baru dan lebih baik. Saudaraku, apapun interupsi yang mungkin sedang kau alami saat ini, cobalah untuk melihat dalam terang yang berbeda. Dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mengizinkan hal ini terjadi untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidupku? Dan kemudian saudara bisa menantikan hal-hal yang luar biasa yang akan Dia sediakan di dalam hidup saudara. Apapun gangguan yang mungkin sedang saudara jalani sekarang ini, ada satu hal yang dapat saudara lakukan, yaitu berdiam diri dan mengucap syukur kepada Allah untuk Yesus Kristus, Anak-Nya. Maka ketika saudara mengucap syukur dan memuji Allah, sekalipun dalam keadaan yang sulit, maka damai sejahtera yang telah Tuhan Yesus anugerahkan, yang telah Dia bawa, akan menjadi milik saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau pada hari ini Engkau sudah mengajarkan kami melalui hidup dari hamba-Mu Yusuf dan Maria. Bagaimana kami harus meresponi ketika dalam hidup kami menghadapi berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan, yang menginterupsi semua rencana kami, yang membatalkan apa yang sudah kami tentukan. Supaya kami dapat meresponinya dengan baik, dengan berdoa, menyerahkan, dan memohon campur tangan Tuhan. Dengan memikirkannya dengan perspektif yang benar. Dan dengan mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, tidak ada satupun di luar daripada izin dan sepengetahuan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus yang menolong kami supaya firman yang sudah boleh kami terima dan mengerti tidak hanya menjadi bagian di dalam pikiran kami, tapi juga di dalam hati kami dan dapat mengubah kehidupan kami semakin sesuai dengan rencana Allah dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, hanya oleh karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya beri kesempatan bagi saudara untuk mempersiapkan diri dengan bersaat teduh dan berdoa secara pribadi sebelum datang dalam perjamuan Tuhan. Dan sementara saudara berdoa dan saya mempersiapkannya di meja perjamuan, pemimpin pujian akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan apabila saudara sudah selesai berdoa, saudara boleh mengikuti pujian itu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara yang sudah mempersiapkan diri, mari boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya akan membacakan makna dari perjamuan kudus sebagai pengingat kita. Perjamuan kudus merupakan sakramen yang dirayakan oleh semua gereja Kristen. Dasar dari sakramen ini adalah perintah Yesus pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum ia mati. Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam 1 Korintus 11 ayat 24-26, Paulus mencantumkan perintah untuk memperingati pengorbanan Kristus itu juga ketika meminum cawan anggur. Cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 3 makna penting dari perjamuan terakhir yang dirayakan Yesus bersama ke-12 muridnya, dan juga bagi kita saat ini. Yang pertama, perjamuan kudus secara teologis memproklamirkan pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib untuk pengampunan dosa manusia serta penebusan bagi banyak orang dari kuasa dosa dan maut, sehingga mereka yang percaya kepada Yesus memiliki hidup yang kekal. Perjamuan kudus juga memateraikan perjanjian baru atau New Covenant melalui penumpahan darahnya. Perjamuan kudus membangun dan melanjutkan relasi persekutuan antara Yesus dengan murid-muridnya, termasuk dengan kita orang percaya. Yang kedua, secara eskatologis, perjamuan kudus ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus melalui pernyataannya ketika mengakhiri acara perjamuan pada malam itu. Dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Dengan demikian, secara eskatologis, perjamuan kudus adalah untuk mengantisipasi penggenapan janji Yesus bahwa penebusannya akan dituntaskan kelak pada hari perjamuan kawin anak domba. Dan yang ketiga, perjamuan kudus adalah perintah Yesus untuk terus-menerus mengingat akan dirinya, sebagaimana Injil Lukas yang mencatat perintah Yesus kepada muridnya. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ini perintah yang menjadi landasan untuk perayaan perjamuan kudus gereja mula-mula dan terus berlanjut hingga gereja pada saat ini. Perjamuan kudus ini dipersiapkan bagi saudara-saudara yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Mari saudara, kita akan memulai perjamuan kudus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di tempat saudara. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Ambillah, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah." Mari saudara kita mengangkat darah Kristus. Dengan iman kita percaya darah Kristuslah yang menebus dosa kita dan dosa seluruh umat di dunia ini. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Minumlah dengan penuh ucapan syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara-saudaraku, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara tetap berdiri dan bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Saudara mengucapkannya dengan bersuara, dan saudara bisa baca di layar TV ataupun layar komputer saudara. Mari bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada satu Allah Bapa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak,
yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi, "Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang." Amin. Saudara-saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saudara boleh mendengar beberapa pengumuman dari gereja, dan saudara juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan melalui pelayanan di gereja ini, yang nomor rekeningnya ada tertera di layar saudara, dan saudara boleh memberikannya dengan cara mentransfernya. Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa penutup, dan nanti bersama-sama kita akan berdoa doa Bapa kami, dan saya akan menutupnya dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, Allah yang satu-satunya layak dipuji dan disembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat Tuhan bagi kami semua di dalam ibadah persekutuan kami pada minggu pagi ini. Kami percaya bahwa hidup kami terus di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu, angkat dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati. Shalom. Dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri, dan kini